Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Argo. Film ini mengisahkan seorang agen intelijen CIA yang terlibat dalam sebuah misi rahasia untuk menyelamatkan 6 diplomat Amerika Serikat yang terperangkap di Iran setelah revolusi Irak. Dalam usahanya untuk mengakhiri pemerintahan diktator Muhammad Reza Pahlavi melalui campur tangan ribuan warga Iran, termasuk mahasiswa dan personel militer, berhasil menduduki kedubes Amerika Serikat di Teheran dan menyandera beberapa diplomat. Menariknya, agen CIA ini akan menjadi seorang produser film yang akan syuting di Iran untuk menjadi cover dalam upaya menyelamatkan para diplomat Amerika Serikat. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan penjelasan singkat tentang awal mula kekacauan di Iran. Diceritakan bahwa selama 2500 tahun, Iran memiliki sebuah sejarah bahwa mereka adalah yang sebelumnya dikenal sebagai Kerajaan Persia, yang dipimpin oleh para raja-raja. Kemudian pada tahun 1950, Muhammad Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri. Dengan semangat nasionalisme yang dimilikinya, mengakibatkan proyek minyak di Iran diambil alih dari Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini mengakibatkan kudeta pada tahun 1953 yang menggulingkan Muhammad Mossadegh. Amerika Serikat dan Inggris kemudian mengangkat Reza Pahlavi sebagai Raja Iran untuk memulihkan proyek minyak tersebut. Di bawah pemerintahan Pahlavi, Iran seringkali mengalami intervensi dari negara-negara barat, menyebabkan kelaparan dan kerusuhan di mana-mana. Pahlavi membentuk pasukan Shafaq untuk menekan pemberontakan karena tekadnya untuk membaratkan Iran. Kaum Syiah sebagai pemegang tradisi di Iran merasa tersinggung. Pada tahun 1979, revolusi Iran dimulai dengan menggulingkan Reza Pahlavi yang sedang sakit kanker. Pahlavi kemudian dibawa ke Amerika Serikat di bawah pimpinan Imam Ayatullah Khomeini. Rakyat Iran menggelar demonstran besar-besaran di kedutaan Amerika Serikat, menuntut agar Pahlavi dipulangkan untuk diadili atas tindakannya terhadap rakyat Iran. Kemudian, scene berpindah di gedung kedutaan Amerika Serikat di kota Teheran pada tanggal 4 November 1979. Para demonstran Iran dari berbagai elemen masyarakat mendesak Amerika Serikat agar tidak campur tangan dalam urusan Iran dan segera mengembalikan Pahlavi kepada rakyat Iran. Di dalam gedung kedutaan, diplomat dan staf lainnya mulai kalang kabut dan mencoba menghancurkan dokumen rahasia ketika para demonstran berhasil menembus gerbang depan gedung. Beberapa petugas keamanan mencoba menghalangi ribuan massa yang berusaha masuk ke dalam bangunan. Sementara itu di sebuah gedung administrasi imigrasi, kita diperkenalkan dengan 6 diplomat Amerika Serikat, yaitu Bob Anders, Mark Lake, Joe Stafford, Henry Lee, Koraljek, dan Kathy Stafford. Mereka berencana melarikan diri melalui pintu darurat bersama sejumlah imigran Iran yang sedang mengurus visa. Tak lama kemudian, setelah diserbu oleh ribuan orang, seluruh gedung kedutaan akhirnya diduduki oleh para demonstran. Sekitar 66 orang, termasuk diplomat dan pegawai kedutaan, dijadikan sandera untuk menuntut Amerika Serikat. Di sisi lain, 6 diplomat Amerika Serikat yang berhasil melarikan diri bersembunyi di kediaman Duta Besar Kanada yang terletak tidak jauh dari kedutaan Amerika Serikat. Pihak Sekretaris Negara Amerika Serikat telah diberitahu tentang hal ini dan merahasiakannya dari publik. Mereka memberitahu Kepala Staf Kepresidenan untuk melaporkan kepada Presiden Amerika Serikat dan menunggu langkah selanjutnya yang akan diambil Amerika Serikat terkait insiden tersebut. 6 bulan kemudian, tepat setelah 10 minggu, 66 pegawai kedutaan Amerika Serikat yang disandera diberikan misi untuk memulai operasi penyelamatan 6 diplomat mereka yang bersembunyi dan bersatu sebagai tamu di kediaman Duta Besar Kanada. Scene berganti, scene memperlihatkan seorang pria bernama Tommy Mendes dengan skill khusus dalam menyelamatkan sandera. Karena keahliannya, Tony diundang oleh atasannya yang bernama Jake O'Donnell untuk bergabung dalam rapat intelijen bersama pejabat tinggi lainnya. CIA sedang merancang operasi rahasia untuk menyelamatkan 6 diplomatnya dari Irak.
Setelah pihak Iran mencoba memulihkan arsip yang sebelumnya telah dihancurkan yang berisi foto-foto staf kedubes, beberapa ahli intelijen mengusulkan pilihan, seperti menyelamatkan diplomat menggunakan jalur tersembunyi menuju perbatasan Turki. Namun Tony menentangnya karena jarak yang jauh dan cuaca yang buruk. Tony menjelaskan bahwa itu hampir tidak mungkin dan metode terbaik adalah menyamar sebagai kru film dan membawa mereka keluar melalui bandara. Meskipun berisiko, rencana Tony dianggap lebih masuk akal. Kesepakatan pun dicapai dan mereka mulai mencari penyamaran yang sesuai. Kemudian kita melihat berita internasional tentang ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat setelah 66 orang Amerika disandra selama 10 minggu. Aktivis mahasiswa Iran menuduh staf kedubes Amerika Serikat sebagai mata-mata. Mereka menuntut Amerika Serikat menyerahkan Pahlavi untuk dieksekusi dan tidak mencampuri urusan Iran. Ancaman juga disampaikan bahwa semua sandera akan dieksekusi dan gedung kedubes Amerika Serikat akan dihancurkan jika Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Iran. Singkat cerita, malam itu, Tony saat menelpon putranya dan membicarakan film favorit, terinspirasi untuk menyamar sebagai kru film setelah menonton Battle for the Planet of the Apes yang dirilis pada 1973. Keesokan harinya Tony menghadiri rapat intelijen lagi dan mempresentasikan ide menyamar sebagai kru film yang sedang mencari lokasi syuting di Iran. Ide Tony disetujui dan dia diperintahkan untuk mempersiapkan rencana penyamaran dan menunggu instruksi selanjutnya. Seorang pemimpin militer Iran berhasil menemukan seluruh daftar nama pegawai kedubes Amerika Serikat dan mengetahui bahwa beberapa pegawai hilang. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki foto-foto para pegawai tersebut dari tumpukan arsip yang sebelumnya telah dihancurkan. Kemudian di sebuah lokasi di Los Angeles, Tony mempersiapkan rencananya. Tony mendekati rekannya yang merupakan seorang ahli penata rias terkenal, yaitu John Chambers. Tony meminta John untuk membantunya membuat sebuah proyek palsu dari Kanada dan akan menyamarkan 6 diplomat Amerika Serikat menjadi para kru film tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan seorang produser film paling berpengalaman, yaitu Lester Segel. Tony dan John pun menjelaskan rencananya kepada Lester dan memintanya untuk membantu dalam pembuatan proyek film palsu. Sementara itu di kediaman kedubes Kanada, para diplomat Amerika Serikat mulai khawatir dengan persembunyiannya di tempat itu. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang pembantu serta dubes Kanada yang merupakan warga Iran, yaitu Sahar, yang mulai mencurigai identitas ke-6 diplomat Amerika Serikat yang selama ini ia ketahui sebagai tamu dari Kanada. Ia pun menanyakan hal tersebut kepada istri dubes Kanada. Kemudian memberitahu suaminya dan khawatir jika rahasia itu bocor. Di kediaman Lester, John Chambers dan Lester berusaha mencari judul film yang cocok untuk operasi rahasia di Iran. Sementara Tony menghubungi atasan, ia diberikan waktu 3 hari untuk mempersiapkan opsi penyamaran kepada direktur CIA. Saat Tony melihat beberapa artikel di meja Lester, Tony tak sengaja menemukan sebuah artikel berjudul Argo, yaitu sebuah pesawat luar angkasa dari kisah fantasi yang mirip seperti Star Wars. Hingga akhirnya Tony pun menyarankan ide film berjudul Argo yang identik dengan lokasi syuting yang sesuai dengan beberapa tempat di Iran. Singkatnya, Tony menerima telepon dari pimpinannya yang memberitahunya tentang ketatnya pengalaman di Iran oleh pihak Amerika Serikat. Setelah membuat poster dan mengatur produksi film palsu, Tony meminta John dan Lester untuk mempromosikan proyek tersebut ke media. Saat hari pertemuan dengan direktur Tony diminta untuk membatalkan rencananya setelah foto-fotonya tersebar. Namun ini sebenarnya adalah cara Tony meyakinkan bahwa proyek palsu itu nyata. Tony lalu menjelaskan situasi kepada John dan Lester yang menyarankan untuk tetap melanjutkan rencana. Tony pergi ke departemen CIA dan berhasil mendapatkan izin untuk memulai operasi penyamaran di Iran. Sebelum berangkat, Tony berangkat ke Istanbul dengan identitas palsu sebagai Kevin Harkins, seorang pembuat film dari Kanada. Tony mengurus visa di konsulat Iran di Turki dan berhasil lolos dari pemeriksaan di Bandara Mehrabad.
Tony bertemu dengan dubes Kanada Ken Taylor yang memberinya data identitas palsu untuk 6 target yang akan dibawanya. Tony dianjurkan untuk membawa mereka keluar secepat mungkin karena khawatir pembantu mereka akan mengungkapkan identitas asli mereka kepada pihak Iran. Setelah mendapatkan surat izin dari Kementerian Budaya Iran, scene berganti. Setibanya di kediaman dubes Kanada, Tony menyampaikan rencananya kepada diplomat Amerika Serikat yang akan dievakuasi. Dia memberikan naskah dan data identitas yang harus diingat dalam waktu sehari sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Sementara, pimpinan kelompok revolusi Iran diberitahu tentang proyek film Argo yang akan dilakukan oleh 7 warga negara Kanada, sehingga menimbulkan kecurigaan. Pihak Iran berusaha mencari tahu identitas informasi tersebut. Pada malam yang sama, Tony menerima surat dari Kementerian Budaya Iran untuk bertemu perwakilan Menteri Iran guna membahas kerjasama proyek filmnya. Melalui alat komunikasi rahasia, Tony menghubungi atasannya dan menyampaikan bahwa ia akan membawa ke-6 diplomat Amerika Serikat menyamar sebagai kru film menuju pasar untuk membuktikan proyek film palsunya kepada Kementerian Iran. Dengan tujuan menjaga kredibilitas Amerika Serikat, Tony diminta untuk waspada agar penyamarannya tidak terendus oleh pihak Iran. Keesokan harinya, Tony menjelaskan rencana penyamarannya menuju pasar. Namun, para diplomat sempat berselisih untuk enggan mengikuti rencana Tony yang sangat beresiko. Namun akhirnya Tony berhasil membujuk mereka dengan memberitahu identitas dan keluarga aslinya, sehingga mereka akhirnya ikut ke pasar bersama yang lainnya. Ketika sampai di pasar, Tony bertemu dengan perwakilan Menteri Budaya Iran. Di sana, Tony menyamar sebagai produser film Kanada yang berencana menggunakan pasar sebagai lokasi syuting. Setelah berkenalan, mereka diajak berkeliling melihat pasar tersebut. Tanpa disadari, pihak kelompok revolusi Iran mulai memantau Tony dan yang lainnya. Mereka difoto satu persatu untuk diselidiki oleh pihak kelompok revolusi. Tak lama kemudian, setelah menjelajahi pasar lebih dalam, mereka didekati oleh seorang pemilik toko karena telah memotret toko miliknya. Pemilik toko tersebut menganggap bahwa mereka adalah warga Amerika yang telah membunuh putranya. Karena situasi yang tidak kondusif, perwakilan Menteri Iran memutuskan untuk menghentikan kunjungan. Setelah kembali dari pasar Teheran, Tony melatih mereka untuk dievakuasinya sebelum mereka berangkat melewati pengawasan ketat di bandara. Tony dihubungi oleh pimpinannya agar meminta untuk menghentikan operasi dan menunggu operasi militer dari Delta Force yang dianggap lebih efektif. Tony kecewa dan terkejut. Namun setelah mendapat saran dari dubes Kanada, Tony memutuskan untuk melanjutkan operasi itu. Keesokan paginya, Tony meminta tanggung jawab penuh terhadap operasinya dan pimpinannya, Jack Donald, mengaktifkan kembali tiket pesawat Tony beserta rombongannya setelah mendesak presiden. Di kediaman dubes Kanada, Tony bersiap untuk berangkat menuju bandara dengan 6 diplomatnya. Identitas paspornya hampir tidak terdeteksi oleh sistem komputer. Tetapi Jack berhasil menghubungi presiden dan mengaktifkan kembali identitas palsu Tony setelah berhasil lolos dari pemeriksaan paspor. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pemeriksaan identitas secara manual. Di markas kelompok revolusi Iran, foto milik Mark berhasil tersusun. Pasukan kelompok revolusi mengetahui hal ini dan segera bergerak menuju kediaman dubes Kanada untuk melakukan penangkapan. Sementara itu, Tony dan rombongannya menghadapi pemeriksaan militer Iran yang mencurigakan. Meskipun Joe Stanford yang mahir dalam bahasa Iran berusaha menipu pihak keamanan, upayanya sia-sia. Akhirnya Tony memberikan nomor kantor untuk memastikan bahwa mereka adalah kru film. Keamanan Iran tanpa sengaja menemukan berita tentang film Argo yang diproduseri oleh Tony, sehingga mereka memeriksa nomor kantor tersebut. John dan timnya awalnya tidak menjawab panggilan dari pihak keamanan Iran.
Namun akhirnya John menjawab panggilan itu dan memastikan bahwa kru filmnya berada di Iran. Akhirnya rombongannya dibebaskan dan berhasil menuju pesawat yang akan lepas landas. Di kediaman Dubes, Kanada, pasukan revolusi Iran tidak menemukan apapun selain alat komunikasi yang telah dirusak untuk menghilangkan jejak. Mereka kemudian menghubungi pihak keamanan bandara untuk menahan para kru film yang akan berangkat menuju Swiss. Sayangnya, pihak keamanan Iran terlambat menangkap Tony dan rombongannya yang telah memasuki pesawat lebih dulu. Pasukan kelompok revolusi pun berusaha menghentikan pesawat yang ditumpangi oleh Tony. Beruntungnya pesawat tersebut berhasil lepas landas. Tony berhasil menjalankan operasinya dengan sukses, menyelamatkan 6 orang diplomat tanpa tertangkap oleh kelompok revolusi Iran. Sementara itu, untuk melindungi para sandera yang tersisa di Teheran dari serangan aktivis, semua keterlibatan Amerika Serikat dalam penyelamatan 6 diplomatnya dirahasiakan. Penghargaan diberikan kepada para diplomat yang selamat, dengan apresiasi penuh dari pemerintah dan rakyat Amerika Serikat kepada pemerintah Kanada dan duta besarnya atas bantuan mereka dalam melindungi diplomatnya. Scene terakhir, beberapa hari kemudian, Tony diberitahu oleh pimpinannya bahwa ia dianugerahi penghargaan tertinggi dalam dunia CIA, yaitu The Intelligent Star. Namun karena beberapa hal, Tony akan menerima medali tersebut secara rahasia. Di samping itu, seluruh aset film palsu yang diproduksi dicabut oleh John dan Lester. Dan akhirnya, film pun